Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Itu Menyenangkan bersama saya, Naysila Marwa. Jadi di video kali ini pasti teman-teman udah pada tahu nih kalau kalian teman-teman itu udah ngikutin video aku dari awal. Jadi aku di sini itu bakalan bahas tentang aplikasi Odoo lagi nih. Tapi kali ini aku bakal membawa materi tentang pengelolaan aset yang ada di aplikasi Odoo. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Nah, untuk pengertian pengelolaan aset itu sendiri, pengelolaan aset di aplikasi Odoo merujuk pada proses manajemen dan pelacakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti peralatan, kendaraan, bangunan, mesin, dan lainnya. Odoo sebagai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi menawarkan modul khusus yang disebut Asset Management untuk membantu perusahaan dalam mengelola siklus hidup aset dari pembelian, penyusutan, hingga penghapusan. Lalu di sini ada beberapa fitur utama dalam pengelolaan aset di Odoo. Antara lain, yang pertama itu pencatatan aset. Kita dapat mencatat aset yang dibeli termasuk rincian seperti tanggal pembelian, harga perolehan, dan lokasi aset. Setiap aset yang terdaftar memiliki ID unik dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Selanjutnya di sini ada penyusutan aset. Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses penyusutan secara otomatis. Pengguna dapat menentukan metode penyusutan, misalnya penyusutan garis lurus atau saldo menurun, dan periode penyusutan untuk setiap aset. Lalu ada juga pelacakan aset. Odoo memungkinkan pelacakan kondisi dan lokasi aset. Kita dapat mengetahui di mana aset berada, siapa yang menggunakannya, dan status perawatan atau perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada perbaikan dan pemeliharaan. Aplikasi ini mendukung pencatatan dan penjadwalan perawatan aset sehingga membantu memastikan aset tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi risiko kerusakan. Lalu juga ada integrasi dengan modul lain. Modul pengelolaan aset di Odoo terintegrasi dengan modul lain seperti akuntansi, pembelian, dan persediaan. Dan yang terakhir itu adalah laporan dan analisis. Odoo menyediakan laporan untuk memantau kinerja aset, termasuk laporan penyusutan, nilai buku, dan status aset, yang berguna untuk pengembalian keputusan manajerial dan perencanaan keuangan. Teman-teman, kalau misalnya masih bingung, aku bakalan kasih tutorial nih buat teman-teman gimana caranya pengelolaan aset tetap yang ada di aplikasi Odoo. Nah, langkah pertama itu kalian masuk aja ke website Odoo yang ada di perangkat kalian. Lalu di sini kalian bisa klik aja accounting. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa klik configuration yang ada di atas. Setelah itu kalian scroll aja ke paling bawah. Lalu kalian itu pilih yang asset models. Setelah itu, jika tampilannya kosong seperti ini, artinya saya tidak mempunyai akun aset tetap. Jadi, di sini saya akan membuat akun aset tetap dengan mengklik new yang ada di pojok kiri atas. Nah, di sini kalian bebas mau membuat akun apapun sesuai dengan perusahaan yang kalian punya. Di sini kita harus mengisi beberapa ketentuan yang memang bersangkut pautan dengan aset tetap tersebut. Nah, jadi di sini aku membuat akun equipment atau peralatan. Lalu di sini ada ketentuan memilih metode apa. Maksudnya itu ini metode penyusutan apa yang akan kalian tentukan untuk perusahaan kalian pada akun tersebut. Di sini saya memilih metode straight line atau metode garis lurus. Lalu untuk duration itu maksudnya umur ekonomis akun aset tetap kalian. Dan yang terakhir itu kalian harus memilih berapa persen penyusutan yang akan kalian tentukan kepada akun aset tetap kalian itu. Nah, selanjutnya kalian itu harus memilih akun ini tuh akan disangkutkan kepada akun depreciation apa dan akun expense apa gitu. Kalau misalnya akunnya itu belum ada dan kalian itu belum membuat akun depreciation dan akun expense-nya itu, maka kalian bisa klik new untuk membuat akun baru.
lakukan hal yang sama jika kalian tidak memiliki akun expense untuk akun aset tetap tersebut. Nah, jika semua ketentuan sudah diisi, maka kita bisa menyimpan akun tersebut dengan mengklik tanda awan yang ada di atas. Maka akun tersebut telah tersimpan. Lalu jika kita ingin membuat akun baru, maka kita klik new yang ada di pojok kiri atas. Nah, segitu aja deh teman-teman. Jadi keisi kan? Kalian udah paham kan tentang pengelolaan aset, terutama aset tetap yang ada di aplikasi Odoo. Jangan dulu ditutup nih channelnya. Kita masih ada kesimpulan dari semua penjelasan yang udah aku jelasin. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan pengelolaan aset di Odoo membantu perusahaan dalam mengelola dan memelihara asetnya, mengurangi kesalahan manual dan memastikan bahwa aset digunakan secara optimal. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton sampai habis videonya. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah!